Seorang mantan kades pacari wanita yang sudah bersuami, bahkan lebih tua dari dirinya demi mendapatkan keuangan. Bukan berujung bahagia, melainkan berujung permasalahan hukum, dirinya menghabisi wanita tersebut. Pemberitaan ini pun cukup menggegerkan, terjadi kepada Insinyur Ida Nurhayati yang biasa dipanggil Francisca, berusia 58 tahun. Ibu Ida sendiri tinggal di Manahan, Yogyakarta. Sudah bersuami, bahkan dinikahi oleh seorang dosen yang juga cukup punya nama di Yogyakarta, dan masalah keuangan jangan diragukan. Sang suami pun memang kaya raya, mereka menikah sudah berpuluh tahun. Insinyur Ida sendiri sudah punya 2 orang anak dan 2 cucu. Tak bekerja lagi, Ibu Ida sendiri kini menjadi ibu rumah tangga. Namun karena dirinya bosan, sudah beberapa tahun belakangan dirinya pun buka restoran yang disupport penuh oleh sang suami. Ibu Ida memilih restoran yang tak jauh dari rumahnya. Setiap hari Bu Ida pun datang ke restoran dari jam 6 pagi hingga jam 4 sore. Suami Insinyur Ida yang terkenal kaya bukan hanya seorang dosen, namun main properti, punya usaha properti, punya tanah di mana-mana. Ibu Ida sendiri tak kesepian, sang anak baik pada dirinya, tak pernah ada masalah, bahkan sang suami mensupport apapun keinginan Bu Ida. Lama-lama di tengah kesibukan sang suami, Ibu Ida sendiri nampak merasa kesepian hingga akhirnya dirinya bermain sosial media. Ibu Ida bermain sosial media Facebook hingga akhirnya berkenalan dengan beberapa orang baru, di antaranya seorang lelaki yang berusia 13 tahun lebih muda bernama Agus Pilton. Agus Pilton sendiri berusia 32 tahun, warga Karangrejo, Lamongan, Jawa Timur. Lama-lama Ida sendiri tertarik pada Agus bukan tanpa alasan. Agus sendiri adalah seorang kepala desa yang memang sudah duda. Meski usianya 20 tahun lebih muda dari Bu Ida, nampaknya tak masalah. Agus dengan Bu Ida sering komunikasi tiap hari, bahkan Agus sendiri tahu kalau Bu Ida sudah berumah tangga. Di antara Agus dan Bu Ida selalu berkomunikasi, ngobrol, dan merasa nyaman satu sama lain. Hingga akhirnya setelah 3 tahun berkomunikasi online, keduanya pun akhirnya bertemu dan janjian langsung di Yogyakarta. Mereka bertemu di salah satu salon milik Bu Ida. Tak lama mereka pun berdua ke karaoke. Kegiatan itu pun berulang karena mereka merasa cocok. Saat itu selalu Agus dari Lamongan ke Yogyakarta menemui Bu Ida. Hingga lama-lama pertemuan pun tak hanya ngobrol dan di karaoke, mereka bahkan melakukan hubungan suami istri beberapa kali. Perselingkuhan Ibu Ida dengan Agus sendiri tak ada yang tahu, bahkan suami dari Bu Ida pun tak curiga sama sekali. Tak lama setelah itu, Ibu Ida meminta sang suami untuk membelikan mobil baru jenis Sienta abu-abu yang dibeli saat itu. Bu Ida menyebutkan kepada sang suami agar mobil baru ini lebih membuat dirinya nyaman, pergi dari rumah ke restoran bolak-balik seperti biasa, tak ada masalah. Sementara Agus Wilton sang pacar, masa jabatan jadi kades sudah usai dan kini dirinya pun lebih memilih pindah ke Yogyakarta, kos di daerah Bantul. Pasca tinggal di Bantul, antara Ida dengan Agus pun tak ada halangan lagi. Keduanya bertemu tiap hari dan Bu Ida pun datang ke kosan Agus. Keduanya makin aktif, keduanya makin sering jalan-jalan dan sering makan bersama. Bahkan ada sesuatu yang terjadi akhirnya di tanggal 20 Februari 2019. Saat itu Ibu Ida sendiri akan ke rumah makannya bersama salah satu ART. Bahkan Bu Ida sempat pamit kepada sang suami yang saat itu masih di rumah. Bu Ida mengaku akan ke restoran dan ada kerjaan di siang hari, mengaku dirinya akan pulang sore. Namun hari itu nampaknya tak biasa. Suami dari Bu Ida pulang jam 5 sore, namun nampaknya Bu Ida belum pulang. Hingga akhirnya suami dari Bu Ida pun menelpon ke restoran. Di restoran sang pelayan pun menjawab kalau Bu Ida hanya datang pagi dan tak lama pergi. Namun hingga sore pun Bu Ida tak kembali. Sang suami merasa ada yang aneh, tak seperti biasanya. Hingga akhirnya tak punya pilihan lain, menunggu saja. Mengingat menelepon Bu Ida, handphone Bu Ida pun nampak tak mengangkat telepon dari suaminya. Ternyata tanpa siapapun tahu, Bu Ida sendiri hari itu berjanjian dengan sang pacar Agus. Mereka berjanjian di salah satu rumah sakit. Tak lama keduanya bertemu, Agus langsung masuk ke mobil. Pindah posisi, Agus yang menyetir sementara Bu Ida di kursi penumpang. Keduanya jalan-jalan dengan mobil Bu Ida. Di perjalanan mereka pun ngobrol, namun saat itu ada percekcokan. Agus merasa tersinggung dengan ucapan Bu Ida. Saat itu Bu Ida membahas keuangan. Bahkan tak lama Bu Ida pun menyebutkan Agus numpang hidup kepada dirinya. Agus saat itu merasa dirinya lagi sensitif hingga akhirnya ngamuk dan memukul Bu Ida. Namun tak terima dipukul, Bu Ida pun langsung membalasnya. Hingga akhirnya Agus pun memberhentikan mobil. Tak lama Agus pun langsung membekap dan membenturkan kepala Bu Ida beberapa kali hingga akhirnya Bu Ida lemas. Masih belum selesai dengan kekesalannya kepada Bu Ida,
Akhirnya Agus pun mencekik Bu Ida hingga akhirnya tak bernyawa. Usai sadar Bu Ida tak bernapas, Agus pun bingung dan tak lama langsung berniat membuang Bu Ida ke tempat yang cukup sepi. Saat itu berencana ingin membuang di jembatan Karangwinangun, namun nampaknya Agus tak tega hingga akhirnya Agus pun jalan lagi dan membuangnya di lahan jagung. Membuang jasad Bu Ida di sana begitu saja, Agus pun langsung pergi dengan mobil Bu Ida ke Lamongan. Hingga keesokan harinya ada seorang warga yang menemukan jasad Bu Ida. Langsung melaporkan penemuan ini kepada pihak kepolisian dan tak lama polisi pun datang menyelidiki kasus ini. Jasad Bu Ida sendiri langsung dibawa ke rumah sakit dan dilakukan otopsi. Hasil otopsi menyebutkan kalau korban mendapatkan penganiayaan hingga akhirnya berpulang. Usai dilakukan otopsi, jasad pun langsung dilakukan identifikasi sidik jari. Hingga diketahui kalau jasad tersebut adalah Insinyur Ida warga Yogyakarta. Di rumah Bu Ida yang akhirnya akan ditemani keluarga untuk melaporkan kehilangan sang istri. Namun dirinya kaget tiba-tiba ada pihak kepolisian datang mengabari kasus ini. Bu Ida dihabisi seseorang dan jasadnya kini di rumah sakit. Bahkan jasad dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Pihak kepolisian pun langsung menyelidiki kasus ini. Menurut sang suami, Bu Ida pun hilang dengan mobilnya. Hingga akhirnya pihak kepolisian pun mencari keberadaan mobil Bu Ida. Di awal suami Bu Ida sendiri yakin kalau sang istri dibegal, namun pihak kepolisian ragu hingga akhirnya terus mencari petunjuk. Tepatnya di tanggal 25 Februari 2016, Agus sendiri mengubah plat mobil dan tak lama menyembunyikannya di Lamongan. Usai pihak kepolisian mengumpulkan barang bukti dan interogasi para saksi, bahkan saat itu pihak kepolisian pun melacak sosial media Ibu Ida. Pihak kepolisian langsung mengamankan Agus Piton di kos-kosannya di daerah Sleman, Yogyakarta jam 3 pagi. Agus saat itu mencoba mengelak, namun di kosan ternyata ada barang bukti berupa handphone dari Bu Ida dan percakapan Agus dengan Bu Ida. Agus pun dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi. Di sanalah Agus mengakui kalau dirinya memang berselingkuh dengan Ibu Ida. Saat itu Agus mengabusi Bu Ida karena ada cekcok di antara mereka. Agus sakit hati karena disebut menghabiskan uang Bu Ida dan dituduh numpah hidup. Sementara Agus mengungkapkan saat dirinya mau kerja, Bu Ida selalu melarangnya. Agus pun diamankan terkait permasalahan ini dan divonis 20 tahun penjara. Sementara suami Bu Ida tak pernah menyangka kalau sang istri berselingkuh dengan Agus. Bahkan menurut sang suami, dirinya tak pernah melihat ciri-ciri perselingkuhan. Memaafkan sang istri Insinyur Ida, namun sang suami pun tak akan memaafkan Agus dan meminta Agus dihukum selama-lamanya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.